Panglima Angkatan Bersenjata dari kami, beserta didampingi juga Kepala Staf Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kapolri, dan Ketua Umum Fraksi ABRI di MPR, beserta Kepala Staf Umum, Kepala Staf Sosial Politik, dan pejabat-pejabat teras ABRI lainnya. Saudara-saudara sekalian, dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan yang baik ini, selaku pimpinan ABRI, saya menyampaikan sikap dan pandangan politik ABRI, khususnya berkenaan dengan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 1998 hingga 2003. Saya berpendapat bahwa hari ini, 18 Februari 1998, adalah saat yang tepat bagi ABRI selaku kekuatan sosial politik dan komponen perjuangan bangsa untuk mengkomunikasikan sikap dan pandangan politiknya kepada seluruh rakyat Indonesia. Hal-hal yang melatar belakangi pemikiran ini adalah: pertama, sidang umum MPR 1998 tinggal beberapa hari lagi, sementara wacana politik nasional diwarnai dengan perbincangan tentang calon-calon pimpinan nasional di masa mendatang, khususnya calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Kejelasan sikap dan pandangan ABRI tentang hal tersebut saya pandang sangat diperlukan, serta akan bernilai dan berdampak positif bagi kita. Keseluruhan kekuatan sosial politik yang dalam sidang umum MPR mendatang melalui fraksi-fraksinya akan memusyawarahkan dan memilih pimpinan nasional, yaitu dari golongan karya, dari Partai Demokrasi Indonesia, dan dari Partai Persatuan Pembangunan, serta dari fraksi utusan daerah telah menyampaikan nama calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia masa bakti 1998 dan 2003 mendatang. Oleh karena itu, dengan semangat dan jiwa Tuturi Handayani dan sesanti apa yang terbaik untuk rakyat, itulah yang terbaik bagi ABRI. Tepat kiranya jika hari ini ABRI menyampaikan usulan tentang calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk memimpin bangsa dan negara tercinta ini 5 tahun mendatang. Saudara-saudara sekalian, dengan resmi ABRI mencalonkan: pertama, Bapak Haji Muhammad Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia masa bakti 1998-2003. ABRI berpendapat dan menilai bahwa beliaulah sosok yang paling tepat untuk memimpin bangsa dan negara Republik Indonesia 5 tahun mendatang. Beliau adalah putra terbaik bangsa yang paling tepat untuk melanjutkan pembangunan bangsa memasuki abad ke-21, termasuk tugas besar mengatasi permasalahan nasional yang kita hadapi dewasa ini. Yang kedua, Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 1998-2003. Ditinjau dari beberapa aspek dan kepentingan yang bersifat nasional, Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie adalah sosok yang tepat mendampingi Bapak Haji Muhammad Soeharto untuk mengemban tugas kebangsaan dan kenegaraan 5 tahun mendatang, mengatasi permasalahan dan menjawab tantangan pembangunan yang semakin tidak ringan. Dengan segala kerendahan hati serta penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab yang mendalam, perlu saya sampaikan bahwa dalam kaitan pencalonan pimpinan nasional ini, ABRI tidak pernah mempersoalkan asal dan sumber calon, dalam arti apakah dari ABRI atau sipil. Bagi ABRI, yang terpenting adalah putra terbaik bangsa. Inilah hakikat, jiwa, dan semangat difungsi ABRI yang menjunjung tinggi nilai dan menghormati demokrasi Pancasila dan aspirasi rakyat Indonesia, tanpa sama sekali
mengaitkan dengan kepentingan ABRI semata. Sebab peran dan sosial politik ABRI memang bukan untuk mendominasi dan memaksakan kehendaknya dalam kehidupan politik nasional. Demikianlah pokok-pokok sikap dan pandangan politik ABRI. Semoga dengan penjelasan ini akan membawa kehidupan politik nasional semakin kondusif dan pelaksanaan sidang umum MPR dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati setiap langkah dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Kami kira inilah press release yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada hal-hal lain yang berhubungan dengan ini, saya persilahkan untuk diajukan. Tetapi kalau tidak berhubungan dengan ini, ada staf nanti yang akan menjawabnya, karena saya dengan beserta Kepala Staf Angkatan akan melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan. Ya. Ada dua pertanyaan yang dari media Indonesia. Pertama, dengan diakui atau tidak dalam proses pencalonan Kapolres ini di masyarakat telah muncul berbagai kelompok yang mendukung calon masing-masing. Dan sekarang semua fraksi sudah diinstruksikan untuk menggulirkan Pak Habibie dalam jangkaan sebagai presiden. Bagaimana antisipasi ABRI terhadap masalah pasca penetapan Pak Habibie sebagai Kapolres, dan bagaimana upaya ABRI bersama-sama dengan pemerintah masyarakat menyembuhkan luka-luka yang selama ini muncul atas gesekan khusus tersebut, dan bagaimana strategi mengamankan kehidupan Pak Habibie di masa mendatang. Yang kedua, konten kepada Bapak Tarap dan Pak Amaram, kami ingin bertanya pada Kapolri bagaimana antisipasi dan perkiraan terhadap kerusuhan baik yang datang dari dalam maupun kita dari luar setelah Pak Habibie dinyatakan diakui sebagai calon tunggal sebagai wakil presiden, dan bagaimana antisipasi dari kelompok-kelompok yang selama ini mengajukan Pak Emil Salim sebagai wakil presiden, dan sekaligus juga banyak tokoh masyarakat yang di sana. Sekian, terima kasih. Baik, saya jawab. Ini tidak ada kaitannya, ini negara demokrasi, ya. Ada salurannya, ada konstitusinya. Silahkan saja. Jadi wakil-wakil rakyat yang memutuskan. Kalau sudah wakil rakyat yang memutuskan, itu adalah jawaban konstitusi. Siapa yang melanggar konstitusi akan ditindak sesuai dengan hukum. Jadi tidak perlu kita cari-cari bagaimana mencari jawabannya. Kalau dari luar, ini bangsa kita berdaulat merdeka. Jangan coba-coba mengganggu eksistensi kedaulatan bangsa kita. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan sama sekali. Saya kira saudara-saudara sekalian sudah mengerti bagaimana menjawab. Ya, tidak perlu kita khawatir. Ya, masa kita diatur orang? Kita mengatur diri kita sendiri. Kita bangsa yang berdaulat. Kemudian ini bukan persoalan Pak Habibie kalau jadi wakil presiden dia. Ini karena rakyat memilih dia. Ini kewajiban rakyat membela dia, membela rakyat, pemimpin yang dipilihnya. Bersama-sama kita selesaikan masalah tersebut sesuai dengan fungsi instansi jabatan yang berwenang tentang ini. Jadi tidak perlu kita persoalkan ini. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada saya persilahkan. And I was wondering if you might answer your question in English of our reporters. Isn't it true that many officers in the military don't like Mr. Habibie because they have to buy his high-cost photo? Apa katanya ini? Apakah benar Kapolda tidak suka karena penunjukan pegawai dari Indonesia? Apakah benar Kapolda tidak suka Habibie karena tidak ada. Jadi dugaan-dugaan demikian ini jangan kalian karang-karang sendiri, ya. Kehidupan militer itu penuh hierarki, penuh disiplin, penuh kepatuhan, penuh aturan. Jadi tidak ada hal-hal yang menyimpang daripada aturan-aturan ini.
Jadi Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah organisasi yang solid. Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu kompak bulat, tidak ada aspirasi-aspirasi lain. Dan saya minta ini jangan mempengaruhi opini-opini atau suara-suara atau nada-nada sumbang di luar daripada aturan-aturan ini di mana. Dan untuk selanjutnya pun demikian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini. Ada lagi rakyat yang memilih. Kita mau lihat itu, tidak ada hubungannya ini. Berarti kalau ada yang melaksanakan demikian, ini adalah kegiatan-kegiatan yang ingin menghancurkan bangsa dan negara ini. Ini kedaulatan kita. Ya. Tidak ada hubungannya dengan itu. Apakah Habib juga sudah meneliti katanya Pak Habib itu selain warga negara Indonesia juga warga negara Jepang? Kamu itu? Brengsek gue. Kamu kali antek orang kalau kamu. Udah selesai.